Sudah kelihatan yang saya share? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kemarin apa itu whey protein? Sudah disebut-sebut ya, walaupun kita belum bahas yang dalam. Ada yang masih ingat? Whey protein. Itu 2 minggu berturut-turut kayaknya kita ada sebut-sebut itu. Pada saat gimana mengisolasi protein, ada contoh whey-nya. Di kasein susu kemarin, kita juga ada berkenalan sedikit dengan whey. Ada yang ingat? Ada limbah dari, termasuk limbah ya, dianggap limbah dari produksi. Kalau bikin keju, apa yang tersisa dari susunya yang tidak digunakan? Whey, Bu. Airnya, Bu. Whey, Bu. Airnya ya. Airnya itulah whey protein. Jadi kalau kita lihat susu, ini susu ya. Susu ketika diendapkan, caranya gimana kemarin untuk mendapatkan mengendapkan protein susu, gimana saja caranya? Bisa memanfaatkan Suplemen makanan, Bu. ya itu aplikasinya ya. Aplikasinya ke suplemen makanan. Cara mengendapkan, mau kita dapatkan ini proteinnya. Ini protein apa ini? Kalau dari susu. Yang minggu lalu, topik minggu lalu. Baru kalian bahas di Kasein, Bu. kasein. Nah, gimana cara memisahkan kaseinnya dari susu? Ingat, protein itu mengendap pada tingkat kelarutannya paling rendah ketika mencapai Titik isoelektrik. titik isoelektrik. Itu jangan dilupa itu harus dipegang terus. Pokoknya konsep dasarnya protein itu tadi, titik isoelektrik, terus apalagi dia tersusun atas asam-asam amino, dia merupakan polimer, gitu ya. Dia bisa terdenaturasi, itu ciri khasnya protein. Kemana-mana nanti kalian membaca gitu ya, bercerita tentang protein kasein, whey, terus apalagi di kedelai gitu ya, banyak digunakan di industri pangan. Ini nanti akan ketemu lagi itu terus asam amino, denaturasi, titik isoelektrik gitu ya. Maka itu di awal sekali saya bilang yang materi pertama itu pegang kuat-kuat. Nah, salah satunya cara untuk memisahkan kasein dari susu adalah untuk mengesetnya atau mengatur di titik isoelektrik. Pakai apa? Pakai basa atau pakai asam? Pakai basa atau asam untuk mencapai titik isoelektrik? Basa, Bu. Basa. Titik isoelektrik itu sekitar pH berapa? pH 7, Bu. Asam. pH 7 itu asam atau netral? Netral, Bu. Netral, Bu. pH 7 itu netral ya. Yang asam itu di bawah 7, yang basa itu di atas 7. Nah, titik isoelektrik itu pada umumnya kisaran antara 3 sampai 5.
Maka kita membutuhkan apa untuk mencapai titik isoelektrik? Asam. Asam. Duh, kalian udah banyak yang amnesia ini. Jangan ditinggal ya. Gitu, jadi susu gitu ya, salah satunya bisa pakai asam gitu ya. Asamnya bisa ditambahkan langsung, misalnya HCl gitu ya, asam klorida, asam asetat gitu, untuk supaya dia mengendap menghasilkan kasein. Atau bisa juga kita endapkan secara enzimatis dengan menggunakan enzim Rennet. Contohnya ya, itu pada produksi keju. Nah, kalau enzim itu beda lagi cara kerjanya, dia bukan titik isoelektrik. Bukan minggu lalu ya, 2 minggu lalu sudah dijelaskan bahwa dia menghidrolisis dari protein, bagian apanya kasein. Kalau ini kalau kalian tidak hafal, oke lah, karena dia terlalu spesifik. Ada bagian dari kasein yang dihidrolisis sehingga tingkat kelarutannya menurun dan dia mengendap. Nah, ketika dia mengendap, si kaseinnya kan yang tersisa air, ya, kan ada airnya. Nah, di dalam air ini, di situ masih ada laktosanya, ya, masih ada mineral dan juga masih ada protein. Nah, protein yang tersisa di air ini itulah yang disebut dengan protein whey. Ya, jadi kalau kalian nanti ditanya protein whey itu protein yang mana, itu adalah protein yang di bagian residu cair dari susu setelah kaseinnya diambil. Nah, karena ini masih ada protein dan dia punya nilai nutrisi yang tinggi, maka banyak sekali dimanfaatkan. Jadi dia sudahlah murah ya, karena ini merupakan sebenarnya ini limbah yang produk utamanya adalah ini. Tapi sekarang karena itu limbah dia murah dan nilai nutrisinya tinggi, maka justru ini banyak sekali aplikasinya. Nih contoh kalau kalian masukkan di Google Image ya, whey proteins, itu banyak sekali produk-produknya. Terutama yang kebanyakan itu adalah produk-produk untuk olahraga ya, orang yang untuk sport ya, sport nutrition. Baik itu kalau di gambar ini yang kebetulan tercapture ya, ini kebanyakan dia berbentuk untuk minuman, jadi seperti susu begitu ya. Tapi tidak hanya susu, bisa juga bar ya, nutrition bar, itu banyak yang dibuat dari whey protein. Nah, di market dari whey protein ini juga meningkat tiap tahunnya. Maka ini salah satu sumber protein yang banyak sekali digunakan di industri pangan, ya selain kasein. Terus terlihat dari grafik ini whey protein market size ini secara global ya, bukan di Indonesia, tapi di dunia. Jadi terlihat dia meningkat dan diprediksi di tahun 2026 itu sampai 15,7 billion. Billion itu bahasa Indonesia berarti triliun ya. Triliun juta dolar, triliun 15,7 triliun dolar gitu. Jadi bukan rupiah juga. Ya. Nah, kebanyakan whey protein itu digunakan untuk apa aplikasinya ya? Paling banyak itu menurut sumber yang saya dapatkan ini, KBV Research, dia melakukan survei-survei ya. Dia melakukan salah satunya dia survei untuk whey protein. Nah, di sini yang paling banyak whey protein itu diaplikasikan di nutritional supplements. Nah, selain suplemen, food and beverages, ini bidangnya kita tuh di sini. Makanan dan minuman. Kalau suplemen itu bagiannya orang farmasi ya. Kita tidak terlalu, walaupun sebenarnya kita juga ilmu kita banyak yang bisa dimanfaatkan untuk membuat suplemen. Nah, di makanan dan minuman itu banyak tadi seperti susu, sport drink ya, sport drink yang bukan susu, yang dia ada rasa buah gitu ya, yang warnanya bening gitu, bukan seperti susu. Terus food misalnya tadi bar atau biskuit gitu. Terus
Whey protein juga digunakan di personal care, misalnya kayak body lotion gitu ya. Ada juga mengandung whey protein, atau juga digunakan di makanan untuk hewan. Oke, kita masuk ke chemistry-nya atau sifat kimia dari protein whey ini. Yang pertama, whey protein ini merupakan protein globular. Protein globular maksudnya apa? Dia berbentuk bulat gitu ya, bentuk 3 dimensinya. Ingat dulu bahwa protein itu punya struktur primer, apalagi? Ada Sekunder dan tersier. Dan satu lagi, ada 4 kan, yang ketika dia bergabung satu sama lain, kuartenernya. Nah, kalau dia dibilang orang protein globular gitu ya, nah itu kalian harus langsung berpikir, oh berarti dia bentuknya bulat gitu ya, itu globula. Nah, kalau ada protein dibilang orang fiber gitu ya, berarti dia berserat. Seperti protein yang ada di otot, itu bentuknya seperti serat-serat. Terus protein globular itu secara umum dia sensitif terhadap denaturasi ya. Jadi tidak terlalu tahan pada suhu yang tinggi. Terus nah, protein whey itu sebenarnya bukan satu jenis protein saja, tapi dia mengandung beberapa jenis protein. Nah, protein yang paling besar yang terkandung tadi di whey-nya itu adalah beta-lactoglobulin. Ini yang banyak, karena dia jumlahnya paling banyak, dia juga yang mempengaruhi sifat dari whey protein. Selain beta-lactoglobulin, ada juga alfa-lactalbumin, bovine serum albumin. Kalau kalian sering baca, kalau di jurnal ya, sering mereka singkat sebagai BSA. Ini banyak di analisis protein pakai standar BSA, itu bovine serum albumin. Terus imunoglobulin, proteospepton, dan kaseinomakropeptida. Nah, untuk si tadi beta-lactoglobulin yang paling tinggi gitu ya. Imunoglobulin ini yang dianggap juga mempunyai sifat fungsional karena dia dipercaya bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, nanti kita akan lihat ada cara tersendiri gitu ya. Perlu perlakuan khusus kalau kita ingin produk whey proteinnya kita itu kaya akan imunoglobulin. Karena ada di beberapa aplikasi yang dia membutuhkan imunoglobulin yang tinggi. Nah, ini contoh dari ini ya, berapa sih persentase atau komposisi dari protein-protein tadi. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa yang paling banyak jenis protein yang ada di whey itu adalah beta-lactoglobulin, yaitu sekitar 48%. Kemudian diikuti dengan alfa-lactalbumin dan proteospepton, terus baru yang lebih sedikit itu serum albumin dan imunoglobulinnya. Ini molecular weight atau berat molekul dan juga titik isoelektrik. Nah, titik isoelektriknya kisaran pH 5 dan 6. Jadi itu jarang ada yang tadi dibilang, apa tidak ada ya? Tidak ada kayaknya yang titik isoelektrik itu di kisaran 7 gitu ya. Paling tinggi itu 6 gitu. Beta-lactoglobulin. Nah, dia sebagai jenis protein terbesar di whey protein. Nah, kemarin protein itu tersusun atas asam amino. Nah, untuk beta-lactoglobulin itu dia tersusun atas 162 asam amino. Jadi ada asam amino yang saling berikatan sebanyak 162, dia mengikat rantai panjang gitu ya. Setelah itu terlipat-lipat membentuk struktur tersiernya berbentuk globular. Nah, dari 162 asam amino itu diantaranya ada 22 leusin, 10 isoleusin, dan 9 valin. Kenapa ini penting?
Karena 3 asam amino ini termasuk asam amino yang esensial. Apa itu asam amino esensial? Kenapa asam amino esensial itu penting? Asam amino yang tidak terkandung dalam tubuh, yang tidak bisa diproduksi dalam tubuh. Amino yang tidak bisa diproduksi di dalam tubuh, sehingga kita membutuhkannya dari luar. Itu dari salah satunya dari makanan, gitu ya. Nah, selain itu, jadi beta lactoglobulin ini kaya akan 3 asam amino esensial ini ya. Dan selain itu, leusin, isoleusin, dan valin ini juga merupakan asam-asam amino yang bersifat hidrofobik. Nah, ini juga selain secara nutrisi dia penting ya, karena adanya si asam amino yang hidrofobik ini, maka beta-lactoglobulin ini bisa menjadi titik untuk mengikat senyawa-senyawa yang hidrofobik. Hidrofobik itu suka air atau tidak suka air? Suka, Bu. Hidrofobik? Iya, Bu, Oh, suka. suka? Tidak suka. Tidak suka. Tidak suka ya. Ya, supaya jangan terbalik ya. Kan ada hidrofobik, kebalikannya apa? Hidrofilik. Hidrofilik. Nah, yang supaya tidak tertukar, ini loh, ingat fobia. Fobia itu kan takut ya. Fobia sama, ada yang artis fobia sama balon gitu, dia takut sama balon. Jadi fobia hidro air, berarti dia takut sama air. Jadi hidrofobik, tidak suka air. Nah, leusin, isoleusin, valin ini bersifat hidrofobik. Nah, ini bisa menjadi pengikat untuk beberapa asam lemak. Terus retinol. Retinol ini apa? Retinol. Zat gizi bukan retinol. Nanti coba Google ya, retinol itu masuk apa? Vitamin A. Ya, vitamin A. Ya, jangan dilupa juga itu kalau yang dasar-dasar ya, kayak vitamin A, vitamin C, vitamin E, itu bahasa nama ilmiahnya itu loh. Kayak misalnya vitamin A apa? Vitamin A itu salah satunya retinol. Kalau vitamin E, tiamin itu vitamin B. Coba kalau asam askorbat, Vitamin C. vitamin C, ya. Nah, tadi ya karena dia hidrofobik, jadi dia bisa mengikat senyawa-senyawa yang bersifat hidrofobik. Nah, salah satunya tadi asam lemak, retinol, dan juga beberapa flavor. Nah, dia mengikat flavor ini bisa positif, bisa juga negatif. Negatif kalau dia mengikat flavor-flavor yang tidak kita inginkan, off flavor, atau kalau dia justru menyembunyikan flavor yang kita inginkan. Tapi bisa juga positif kalau kita memang ingin supaya flavornya tidak hilang gitu ya, binding site-nya itu bisa di asam amino ini. Terus juga beta-lactoglobulin ini mengandung 2 sulfida dan 1 gugus sulfihidril bebas.
Itu gugus sulfida, itu yang ada S-nya ya, yang punya sulfur. Nah, ini penting dalam pembentukan gel. Jadi, whey protein ini juga dimanfaatkan ya sebagai BTP untuk pembentukan gel. Nah, terus tadi ya ada beta lactoglobulin, terus yang minornya ya, walaupun minor, tapi ini untuk beberapa produk sangat penting gitu ya, karena dia dianggap bisa meningkatkan imun sistem imun kita. Nah, imunoglobulin itu pada susu yang normal atau yang biasa itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau di kolostrum, dia tinggi konsentrasinya. Apa itu kolostrum? Susu kolostrum. Pernah dengar? Susu ASI, Bu. Bukan. ASI punya kolostrum. Jadi kolostrum itu bagian dari ASI, tapi ASI yang mana yang kolostrum itu? Yang baru tuh, yang pertama kali keluar. Ya, yang pertama kali keluar. Jadi itu ASI ya. ASI itu air susu ibu manusia, air susu ibu sapi ya. Kan sapi ASI juga ya. Intinya susu punyanya entah manusia, sapi gitu ya, hewan-hewan yang lain. Itu ada yang namanya kolostrum, itu adalah susu yang keluar pertama pas dia melahirkan anaknya. Jadi sapi itu juga susu sapi itu kan keluar karena dia melahirkan anak ya. Nah, ketika keluar di awal-awal masa keluarnya susu atau baru keluar anaknya, itu disebut kolostrum. Ya, biasanya itu kayak 1 hari atau 2 hari pertama. Kalau di manusia kayaknya bisa sampai 3-5 hari itu masih disebut kolostrum. Nah, itu tinggi sekali kandungan imunoglobulinnya. Makanya dibilang kalau di manusia ya, itu bayi sebaiknya dikasih ASI terutama pada saat awal-awal dia baru lahir. Karena kolostrumnya itu tinggi. Nah, di kolostrumnya itu banyak terkandung enzim-enzim, protein-protein yang bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Karena kan bayi baru lahir yang tadinya dia tidak terekspos sama udara luar gitu ya, tiba-tiba dia ke dunia terus langsung menghirup udara yang di situ banyak mikroorganismenya dan segala macam. Nah, kolostrum ini tinggi imunoglobulin. Salah satunya yang bisa meningkatkan imun sistem adalah imunoglobulin. Nah, ada beberapa produk itu yang menjual protein susu tinggi imunoglobulin. Nah, kalau memang produk seperti itu, kemungkinan dia ambilnya dari kolostrum ya. Walaupun ini juga pro dan kontra, ada yang merasa ini tidak keperibinatangan gitu ya. Karena kan langsung diambil berarti susu yang seharusnya untuk bayi sapi langsung diambil sama manusia gitu. Nah, tapi ada marketnya gitu ya. Imunoglobulinsnya diambil terutama untuk suplemen. Nah, kalau untuk yang seperti ini, maka prosesnya harus di low temperature atau di suhu yang rendah. Karena imunoglobulin itu sangat labil, dia sensitif terhadap panas. Nah, kalau kita ambil kayak dari residu bikin apa namanya? Bikin keju tadi ya, si whey-nya dari bekas produksi keju, itu kan susunya sudah mengalami proses panas. Salah satunya itu dari pasteurisasi. Nah, kalau yang seperti itu imunoglobulinsnya sudah banyak yang rusak.
Nah, kalau memang produk yang kita inginkan, kita mau buat whey protein ataupun konsentrat protein susu yang tinggi akan immunoglobulin, maka harus dijaga susunya dari awal itu tidak terpapar oleh panas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita sudah kenalan dengan whey protein. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kualitas dari whey protein itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Jadi tidak hanya ada satu whey protein di dunia ini, berbagai merek tadi ya, banyak sekali produk whey protein yang mengandung whey protein dan kualitas dari whey proteinnya sendiri itu berbeda-beda. Kualitas di sini itu baik dari segi nutrisi maupun dari sifat fungsionalnya, fisikokimianya. Jadi kalau kita berbicara di industri ya, yang berkualitas tinggi itu bukan hanya produk yang nutrisinya tinggi. Ya, tapi bisa juga kita melihatnya dari kacamata sifat fisiknya misalnya. Jadi yang baik itu adalah yang kelarutannya tinggi misalnya. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan nutrisinya. Tapi kalau memang yang dijualnya itu adalah nutrisinya lebih utama, nah maka kualitas itu bisa kita lihat dari nutrisinya. Atau juga secara keseluruhan, tidak hanya nutrisi, sifat fisik maupun kimianya. Nah, kualitas dari protein whey ini pertama sangat dipengaruhi oleh sumber susunya. Ya, karena beda susu, beda juga komposisi proteinnya. Tidak hanya spesiesnya ya, susu sapi sama susu kambing itu akan berbeda, tapi antar spesies yang sama pun itu berbeda. Jadi kalau yang pernah ambil atau tahu tentang ini ya, yang peternakan, mereka belajar itu tentang apa dampak dari pakan terhadap kualitas daging dan susu. Jadi beda pakannya, beda tempat dia dibesarkan, sapinya itu akan mempengaruhi juga komposisi dari susu sapi tersebut. Nah, kalau susu sapinya komposisinya sudah berbeda-beda, maka whey proteinnya juga akan berbeda-beda. Terus ada yang disebut dengan sweet dan acid whey. Whey manis dan whey asam itu bukan menunjukkan rasanya ya, satu whey rasa manis, satu whey rasa asam, bukan. Tapi sweet dan acid whey ini menunjukkan atau pengklasifikasian whey berdasarkan bagaimana whey itu didapatkan dari susu. Jadi tadi ada susu kan diolah ya. Ingat whey itu kebanyakan dari, bukan kita secara sengaja, oh saya mau bikin whey gitu. Tidak, biasanya whey itu dari limbah. Artinya produk utamanya misalnya keju tadi ya, atau protein kasein, terus tersisalah whey, ini yang kita manfaatkan. Nah, gimana cara kita mendapatkan whey itu? Itulah yang akhirnya kita kelompokkan whey-nya. Ada yang sweet dan ada yang acid. Kalau yang acid, yang gampang dulu ya, acid atau asam, itu adalah whey yang didapatkan dari produksi kasein dengan pemisahan dengan penambahan asam. Ingat tadi kasein kalau ditambahkan asam mencapai titik isoelektrik, maka dia mengendap. Tersisalah di dalam larutannya adalah whey. Nah, whey dari proses pengendapan menggunakan asam disebut acid whey. Kalau dia tidak diendapkan dengan asam, contohnya pakai enzim ya, pakai rennet pada produksi keju, itu kita sebut dengan sweet whey. Nah, kedua whey ini itu punya komposisi yang berbeda. Komposisi protein yang berbeda. Kalau komposisinya berbeda, otomatis nanti sifat fisiknya juga akan berbeda. Sweet whey itu banyak mengandung kasein makropeptida. Ini merupakan
apa namanya, peptida-peptida yang dihasilkan dari hidrolisis kappa kasein. Tadi di awal saya mengingatkan tentang bagaimana kasein didapatkan ya, kalau pakai secara enzimatis, si enzimnya menghidrolisis protein dari kasein. Protein yang dihidrolisis itu adalah kappa kasein. Nah, hasil dari hidrolisis itu adalah kasein makropeptida. Nah, karena si sweet whey ini didapat dari produksi kasein secara enzimatis, maka di whey-nya juga banyak makropeptida tersebut. Saya tanya lagi supaya kalian ingat, apa itu hidrolisis? Hidrolisis protein? Pemutusan ikatan. Ya, pemutusan ikatan protein. Ya, enzim dia putus ikatan-ikatan panjang protein sehingga jadi polipeptida. Sedangkan kalau di acid whey ini tidak ada karena tidak terjadi hidrolisis tadi. Maka sudah beda itu ya. Di sweet whey banyak kasein makropeptida, kalau di acid whey tidak. Nah, tapi di acid whey terutama untuk yang asal asamnya itu dari bakteri asam laktat yang menghasilkan asam laktat, itu dia mengandung mengandung protein-protein yang berasal dari bakteri. Kan bakteri tumbuh di sana, dia juga menghasilkan protein. Terus juga mengandung polisakarida, itu merupakan hasil metabolisme dari bakteri asam laktat, dan juga beberapa asam nukleat. Nah, tapi kebanyakan whey yang ada di pasaran itu berasal dari sweet whey, karena itu banyak dari byproduct atau limbahnya dari produksi keju. Ya, dan keju itu banyak pakai enzim untuk mengendapkan kasein. Oke, jadi tadi kualitas whey protein dipengaruhi oleh sumber susunya, terus apakah dia sweet atau acid whey, terus metode untuk kita mengkonsentrasi proteinnya atau mengisolasi protein. Tadi kan bentuknya cair ya, cair, dan jadi si cara untuk mendapatkan mengisolasi protein whey ini akan mempengaruhi sifat atau kualitas dari whey protein. Nah, whey yang dalam bentuk cair tadi itu sebenarnya paling banyak itu mengandung air. 94%-nya air. Dan proteinnya itu sebenarnya hanya 0,8% protein. Jadi kalau masih dalam bentuk cairnya itu sedikit proteinnya ya. Lebih banyak air. Nah, kita perlu mengkonsentrasikannya sehingga kadar proteinnya jadi meningkat atau mengisolasinya. Nah, gimana caranya? Itu akan mempengaruhi kualitas dari whey protein. Ada beberapa cara gitu ya. Pertama, yang paling gampang gitu ya, untuk mendapatkan whey powder, itu whey yang tadi, yang cair itu ya, yang dari susu, itu dikeringkan saja langsung. Dikeringkan langsung, dapatlah powder atau bubuk whey. Nah, tapi kalau seperti itu, maka kadar proteinnya masih lebih kecil daripada laktosanya. Sorry, ini bukan laktos, tapi laktos. Kadar laktosnya masih banyak, lebih banyak daripada kadar proteinnya. Jadi lebih banyak gulanya daripada protein. Kalau langsung kita keringkan begitu saja. Bisa juga whey itu kita hilangkan dulu laktosanya. Bisa dengan filtrasi, misalnya menggunakan membran. Laktosanya hilang, setelah itu dikeringkan. Maka produk yang dihasilkan disebut reduced lactose whey powder. Di sini laktosnya sudah menurun, proteinnya sudah lebih banyak kadarnya, tapi mineralnya masih cukup tinggi. Nah, selain dikurangi laktosanya, bisa dilakukan elektrodialisis. Dialisis kemarin itu apa? Sudah dibahas di pertemuan kedua, dialisis.
Dialisis. Pemisahan Ya, pemisahan yang menggunakan prinsip ultrafiltrasi. kalau ultrafiltrasi itu yang pakai membran. Jadi difilter dengan tekanan tinggi gitu ya, disaring dengan membran dengan tekanan tinggi. Kalau dialisis itu pemisahan dengan manfaatkan prinsip perbedaan konsentrasi ya. Nah, dengan elektrodialisis itu dan terus dikeringkan itu bisa menghilangkan mineral. Tadi kan ada 0,7% mineral ya. Maka whey-nya, kadar protein di whey-nya akan lebih tinggi lagi. Terus bisa juga whey itu lebih dikonsentrasikan lagi dengan cara jadi benar-benar laktos dan mineralnya itu dibuang, yang non proteinnya semuanya dibuang, tadi bisa pakai ultrafiltrasi. Lalu baru dikeringkan. Inilah dapat whey protein konsentrat atau whey protein isolat. Bedanya kalau isolat itu yang boleh kita klaim sebagai isolat protein kalau proteinnya di atas 90%. Kalau masih di bawah 90%, maka kita sebutnya adalah konsentrat. Nah, whey protein di pasaran ada yang kadar proteinnya 35%, 55%, atau 80%. Tergantung tingkat kemurniannya. Nah, ini contoh komposisi ya dari produk-produk whey kering. Biasanya yang dijual itu dalam bentuk powder ya atau bubuk whey. Ini whey ada protein, laktosa, lemak, dan ash atau abu ya. Abu itu menunjukkan kadar mineral dan moisture atau air. Nah, kalau whey powder yang hanya dikeringkan saja gitu ya, jadi moisture content atau kadar airnya itu harus rendah. Kenapa harus rendah kadar airnya? Apa pentingnya kita menurunkan kadar air? Apa yang terjadi jika kadar airnya tinggi? Salah satu teknik ya. Salman kayaknya mengaktifkan mikrofon. Kenapa perlu kita keringkan? Sesuatu itu kenapa kita perlu keringkan? Biar udah jadi bubuk, terus bisa tahan lama juga. Ya, tahan lama ya. Fungsi utama itu tahan lama. Kalau kadar air semakin rendah, maka semakin sulit mikroorganisme untuk tumbuh di situ. Kalau susu paling berapa lama sih tahannya? Tapi kenapa, ya kita lagi bicara tentang umur simpan, kenapa kalau susu kayak Ultramilk gitu ya, susu UHT itu bisa tahan lama padahal dia cair, kadar airnya tinggi? mikrobanya sudah mati. Karena adanya proses pemanasan atau sterilisasi. Ya, karena mikrobanya sudah dibunuh, sudah disterilkan, maka dia bisa tahan lama. Tapi ingat, dia steril selama kemasannya tidak dibuka. Coba kalau dibuka kemasannya, 1 hari tuh sudah paling lama dia. Kalian buka pagi, biarkan siang hari yang panas itu, sorenya itu udah rusak. Nah, jadi kalau kadar airnya tinggi, maka mikroba mudah tumbuh.
Nah, salah satu alasan utama kenapa kita melakukan pengeringan itu untuk pengawetan ya. Salah satu cara pengawetan yang paling bisa dibilang paling lama ya. Sudah dari zaman dahulu kala gitu, cara tradisionalnya adalah dengan mengeringkan. Nah, jadi dibuat kadar airnya serendah mungkin agar dia awet. Terus contoh whey powder itu yang hanya dikeringkan saja ya, dia mengandung paling besarnya justru laktosanya. Karena memang whey itu asalnya setelah air yang paling banyak adalah laktosa atau gula susu. Nah, nanti kalau di protein isolat yang pakai ultrafiltrasi itu baru proteinnya yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Sudah betul-betul dihilangkan dalam artian semaksimum mungkin ya, bukan dihilangkan betul-betul nol gitu. Ya, proteinnya adalah sampai 90 dan 92%. Oke, itu tadi metode cara mengkonsentrasinya atau mengisolasinya. Yang juga mempengaruhi kualitas dari whey protein itu adalah heat treatment atau perlakuan panas. Tadi ingat bahwa si protein whey itu juga sensitif terhadap panas. Panas menyebabkan denaturasi protein. Apa itu denaturasi protein? Berubah model jadi Gimana? Berubahnya struktur protein. Struktur 3 dimensi dari protein. Ya. Dan kalau terdenaturasi yang tadinya salah satu kelebihan ya dari whey protein ini kemudahannya untuk dilarutkan di dalam air. Makanya dia bisa kita bikin sport drinks yang warnanya bening gitu ya, atau tidak keruh, tapi proteinnya tinggi gitu. Kalau susu kan keruh ya kan putih keruh gitu kan, bukan putih bening. Nah, kita bisa bikin sport drink yang bening karena kelarutan whey protein ini bagus. Jadi dia betul-betul larut gitu. Kayak kita larutkan gula, itu kan betul-betul larut, kita nggak bisa lihat kan. Dia tidak keruh, dia masih bening. Nah, tapi kalau dia terpapar panas gitu ya, dia terdenaturasi, maka tingkat kelarutannya akan menurun. Kalau tingkat kelarutannya menurun, kita tidak bisa lagi buat yang sport drink yang bening itu gitu. Tapi tergantung juga kita maunya untuk produk apa gitu ya. Jadi tingkat denaturasi itu tergantung juga dari produk yang diinginkan.